Banyak orang mendiskusikan tentang LGBT. Apa itu LGBT? Adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Banyak masyarakat mempertentangkan menerima atau menolak LGBT. Banyak agama atas aneka alasan tidak menerima kehadiran seorang LGBT. Nah, bagaimana Gereja Katolik? Bagaimana pemimpinnya, yaitu Bapak Suci Fransiskus, memandang kaum LGBT? Setidaknya ada beberapa poin yang beberapa kali disampaikan oleh Bapak Suci kepada aneka pihak, dan dalam kesempatan aneka forum dan dalam doktrin ajaran gereja tentu saja. Yang pertama adalah penerimaan dan kasih sayang. Paus Fransiskus menekankan pentingnya penerimaan dan kasih sayang terhadap semua orang. Penting ini. Penerimaan dan kasih sayang pada semua orang. Semua artinya termasuk di antara mereka adalah kaum LGBT. Semua orang, ini penting. Kemudian yang kedua, orang ini berbeda-beda. Maka bersikap tidak menghakimi hanya karena dia LGBT. Tidak menghakimi, tidak mengadili. Dalam suatu perjumpaan dengan para jurnalis di Italia, Bapak Suci Fransiskus berkata begini, itu juga bisa menjadi renungan bagi setiap pribadi untuk sungguh-sungguh menimbang cara pandang terhadap kaum LGBT. Beliau sharing begini, jika seseorang datang kepada saya dan berkata, saya adalah seorang gay, dan Bapak Suci mengatakan, saya tidak akan menghakiminya. Saya akan mengatakan, Tuhan mencintaimu dan kamu adalah anaknya. Bayangkan, mungkin bisa mengubah cara pandang kita juga. Seseorang menghadap seorang imam, saya juga punya pengalaman itu, atau Bapak Suci bercerita ada pengalaman dirinya sendiri, seseorang mengatakan, saya adalah seorang gay. Bagaimana kemudian harus bereaksi? Bukan sekedar reaksi menina bubukkan atau basa-basi, tetapi sungguh-sungguh yang muncul dari iman kepada Allah yang Maha Kasih, yang mencintai setiap makhluknya dan bahkan menawarkan penebusan melalui Tuhan Yesus tanpa kecuali pada siapapun. Maka jawaban Bapak Suci adalah, Tuhan mencintaimu dan kamu adalah anaknya. Tuhan mencintaimu dan kamu, hei para LGBT, adalah anak-anak Tuhan. Keren. Berikutnya, Bapak Suci mengajak untuk terus-menerus menonjolkan dialog dengan mereka yang mendapatkan diri sebagai kaum LGBT. Dialog itu tentang aneka hal, tentang bagaimana mereka dicintai Allah, bagaimana gereja memandang, bagaimana mereka bisa mengisi kehidupan yang bermakna, bagaimana ia bisa bersaksi tentang iman dan dalam keadaannya yang seperti itu, dan bagaimana menyikapi berbagai cara pandang terhadap mereka. Sehingga semakin meneguhkan pribadi sebagai anak Tuhan, melampaui keadaan-keadaan atau situasi LGBT itu. Kemudian Bapak Suci juga mengkritik terhadap aneka diskriminasi
pada kaum LGBT. Paus Fransiskus mengkritik diskriminasi terhadap orang-orang LGBT dan menyerukan perlindungan hak-hak mereka. Jadi bahkan mengkritik orang yang membuat diskriminasi atas alasan apapun. Alasan dasar adalah bahwa mereka itu milik Allah, diciptakan menurut citra Allah, dicintai dan penuh belas kasih Allah merengkuh mereka. Lah kalau Allah sendiri bersikap pada ciptaannya seluas belas kasih dan cintanya seperti itu, lah pomah awak dewi iki menghakimi dan mengadili kaum seperti itu dengan cara yang seringkali sangat kejam. Saya pernah melihat satu baliho di suatu kampung, di luar kampung, di tepi jalan. Kami warga kampung A menolak kehadiran LGBT. Untuk saya kok miris ya. Batin saya mengkodise, dipikir tenan, digagas-gagas. Berkaitan dengan iman yang dalam, berkaitan dengan relasi antar ciptaan, dan seterusnya, kultur dan seterusnya ditimbang supaya bisa memilih sikap yang terbaik. Dan Bapak Suci mengkritik diskriminasi itu. Tentu saja sampai pada pandangan tentang bagaimana dengan pernikahan. Apakah kaum LGBT diperbolehkan menikah atau saling menerimakan sakramen perkawinan dalam gereja Katolik? Kaum lesbi perempuan dengan perempuan atau kaum homoseksual laki-laki dengan laki-laki, apakah bisa diberkati sebagai sakramen dalam gereja Katolik? Sangat jelas pandangan gereja Katolik. Meskipun Paus Fransiskus telah menunjukkan pandangan yang lebih terbuka terhadap isu-isu LGBT, beliau masih mempertahankan pandangan gereja Katolik tentang pernikahan, yaitu bahwa pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi jangan dipuntir-puntir ya tentang kekehnya gereja Katolik memandang perkawinan. Perkawinan itu pria dan wanita. Tentu saja ini tidak menghapus perhatian respek pada kaum LGBT. Bahkan dalam katekismus gereja Katolik tentang LGBT dikatakan di sana mereka itu perlu dicintai dengan penuh belas kasih. Bahkan keadaan hidupnya bisa menjadi persembahan pada Tuhan dengan ugahari, dengan berpantang, dengan sungguh menerima diri yang terbatas itu untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Sangat mungkin. Keren banget kan Bapak Suci dan gereja kita? Ayo, jangan pernah terpikir diskriminasi hanya karena dia berbeda dengan kita. Baik, Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.